Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tentunya di Edas Channel. Hari ini kita akan mancing, mencari spot pemancingan yang sangat bagus di hutan Sumatera. Bagi kalian angler-angler yang suka mancing di hutan, ayo ikuti kami. Kita cari spot pemancingan yang sangat bagus. Kita mampiri dulu, ada genangan air sedikit. Tandanya tidak dalam, tapi ikan gabusnya pasti ada yang bersemayam. Kita lihat kawan-kawan, tampaknya sempuan-sempuan ikan ada di sini. Di sini tempatnya di Kalimantan. Salah kawan-kawan, ini adalah hutan Sumatera bagian selatan. Kelihatannya hutan ini belum dijamah oleh masyarakat banyak kawan-kawan. Kita lihat masih asri, masih bagus sekali hutannya kawan-kawan. Sebab itu kami tertarik dengan spot pemancingan di sini. Tampaknya ikan gabus masih banyak bersemayam di bawah semak-semak belukar yang ada di air. Saat ini kita bersama angler muda, Michael, pemancing handal dari Sumatera Selatan. Di hutan Sumatera banyak sekali ular-ular besar seperti ular piton. Kita tetap berhati-hati dan menjaga keselamatan kawan-kawan. Tampaknya bekata Mac terlempar ke sebelah belakang. Kelihatannya umpan Mac tidak mau dikasihkan dengan ikan gabus yang bersemayam di air hitam ini. Kita lihat Mac kembali melemparkan jorannya mencari ikan yang ada di dalam sungai ini. Ayo para angler-angler, kalian yang suka mancing, kita cari ikan di sungai ini. Sungai ini sangat indah bukan kawan-kawan? Ada satu hal yang harus kita perhatikan saat memasuki hutan di bagian selatan Sumatera ini kawan-kawan. Harus kita dangak-dangak ke pucuk kalau ada ular. Sebab itu kita harus hati-hati dan selalu menjaga kewaspadaan dan selalu menjaga keselamatan dalam memancing. Salah satu angler yang satu ini kita lihat kawan-kawan selalu berjibaku untuk mendapatkan ikan gabus yang besar yang berada di
Hutan adalah suatu wilayah yang ditumbuhi oleh pepohonan yang tumbuh secara alami dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dalam lingkungan secara umum, hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Oleh karena sebab itu, kita harus jaga keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan Kalimantan ataupun Sumatera bagian selatan ini, kawan-kawan. Sudah lama kita menunggu, tampaknya belum ada ikan yang menyambar umpan dari Meg. Kita tunggu, makin lama makin jadi, makin lama makin siang. Kita tunggu saja, kawan-kawan. Tepat jam 9.00, Meg menyimbatkan pancingnya dan akhirnya kita dapatkan ikan gabus berukuran besar. Saya yakin sekali ikan kali ini tidak akan pernah terlepas karena sudah berada di dalam genggaman Meg. Ikan berukuran besar sekitar 1,5 kilo berhasil kita daratkan ke daratan. Kita dapatkan satu ini tidak dapat Rika ngeruankan rajut. Sudah. Michael tampaknya berhati-hati untuk menangkap ikan. Kita masukkan ke dalam rajut terlebih dahulu agar ikan masih dalam tetap genggaman. Genggaman Meg sangat kencang, sudah dimasukkan ke rajut. Oh, ingin diperlihatkan dulu, di-spill dulu ikan besar. Oke, mantap sekali. Kita dapat mancing mania, mantap. Ikannya di tempat. Benar sekali, perasaan saya sudah tidak enak dari tadi. Ikannya kembali terlepas. Sangat sial hari ini, kawan-kawan. Tampaknya rezeki tidak berpihak kepada kita. Ikan kembali terlepas ke sungai. Sungguh sial hari ini, kawan-kawan. Sudah 5 kali kita angkat ikan yang sudah menyambar pancing umpan kita. 5-5-nya terlepas dan terakhir ikan sangat besar. Ukurannya cukup bagus untuk dimakan nanti siang, tapi alhasil kembali terlepas. Tampaknya umpan ripal sudah disambar oleh ikan gabus berukuran besar. Kita lihat apakah akan dapat. Ternyata hanya hoak. Kemungkinan dia lelah dengan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan ikan gabus. Ikannya masih banyak. Tadi sudah dapat tapi kembali lepas. Kalau belum mandi wajib ngone Meg. Oke, kawan-kawan, pada dasarnya hutan terdiri atas bermacam-macam jenis berbeda tergantung pada letak geografisnya, sifat musim atau jenis pepohonan yang mendominasi, namun cirinya secara umum tetap sama. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama ialah merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati, meliputi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang hidup secara bersama-sama. Dan berikutnya memiliki lapisan vegetasi, terdiri atas berbagai komponen di mana pepohonan adalah komponen paling dominan di dalam hutan. Memiliki siklus air dan mempengaruhi pola hujan. Meskipun ciri umumnya sama, namun jenis hutan yang berbeda akan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Berikut ini berbagai macam jenis ekosistem di lingkungan hutan beserta ciri-cirinya. Ekspedisi kita kali ini berada di hutan Sumatera bagian selatan, yaitu adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah jenis hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahunnya. Misalnya hutan-hutan di daerah Indonesia. Berikut ini beberapa ciri-ciri yang paling umum yang ada di hutan Indonesia, khususnya di hutan Sumatera dan Kalimantan. Keanekaragaman hayati yang tinggi dengan banyak spesies tumbuhan dan hewan yang unik yang berada di dalam hutan Sumatera. Tumbuhan tumbuh tinggi dengan tanjuk pohon yang rapat, membentuk kanopi serta menutupi hampir seluruh lapisan atas hujan. Tanahnya kaya nutrisi dan seringkali berlapis tipis karena proses dekomposisi bahan organik yang tepat. Cuacanya lembab dan panas sepanjang tahun dengan cuaca hujan serta dan tingkat kelembapan yang tinggi. Contohnya saat ini kita berada di
hutan hujan tropis yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera bagian selatan. Oke kawan-kawan, kita kembali mencari spot pemancingan. Kita mencari spot pemancingan yang bagus. Kita cari di danau-danau kecil di daerah sini. Siapa tahu kita bisa mendapatkan gabus yang sangat besar. Saat ini saya sendiri yang sedang mencoba peruntungan untuk mendapatkan ikan gabus. Kita incar ikan gabus berukuran besar yang ada di danau-danau kecil ini. Biasanya danau-danau kecil seperti ini menyimpan banyak sekali aneka keragaman hayati seperti ikan gabus, ikan betok, ikan bujuk, ikan segala macam ikan yang berada di sini. Tampaknya belum ada strike di sana. Kita coba peruntungan di lain tempat. Kita cari lagi spot pemancing yang cukup bagus di sini di hutan Sumatera bagian selatan. Ekspedisi kali ini cukup menyenangkan kawan-kawan. Jadi kita sudah beberapa kali mendapatkan ikan tetapi kembali terlepas. Jadi hari ini kita akan susuri hutan yang ada di sini ataupun danau-danau yang ada di sini, dan kita akan cari ikan yang berukuran besar. Sepertinya ada danau lagi yang kita temui. Sepertinya danau ini cukup bagus untuk ikan-ikan yang berukuran besar karena terlihat sangat dalam. Hutan ini banyak sekali dikelilingi oleh pepohonan ataupun bambu-bambu air yang menyelinap di bawah pepohonan batang balam. Jadi saya akan mencoba peruntungan di danau ini. Sepertinya ikan sudah mengintip saya berdiri di sini. Apakah ternyata Meg mendapatkan strike pertamanya. Hati-hati Meg, sudah 5 kali terlepas. Tampaknya tidak terlepas dan kita berhasil dapat. Sekarang langsung dimasukkan ke dalam rajut Meg supaya tidak terlepas lagi. Bagus untuk Meg, strike mancing mania, mantap. Nampaknya ikan belum ada yang mau menyambar umpan saya. Saya akan akali sedemikian rupa. Meg masih bersenang-senang dengan tangkapannya cukup besar. Satu genggaman, seperti menggenggam apa itu ya. Dan kali ini angler satu ini sangat sial. Dari tadi ke sana kemari tidak mendapatkan hasil. Apakah angler satu ini akan bisa menyumbat ikan? Apakah bisa? Ternyata tidak. Cukup lama ia menunggu, ternyata belum bisa mendapatkan. Mungkin ia sial hari ini. Tampaknya sumbatan pertama, mantap sekali. Ternyata terlepas karena sumbatannya terlalu kuat mungkin. Mantap sekali Ripal, bagus, mancing mania, mantap. Nampaknya kelihatan Meg langsung terjun untuk mencari spot pemancingnya yang sangat bagus di seberang sana. Meg berani turun karena cukup dangkal, tetapi tetap berhati-hati Meg. Mungkin ada ular, bisa jadi ular kobra, ular anaconda bisa bersemayam di bawah rumputan itu. Dek kan ada. Dek percaya. Aduh, laju lanjutkan kau nak. Memang pemancing yang satu ini cukup totalitas untuk mencari spot pemancing yang sangat bagus. Kali ini kembali bersama saya juga berani menaiki pepohonan yang berada di atas sungai air hitam ini. Kita lihat apakah saya akan mendapatkan ikan, karena spot pemancingan di sini sangat banyak, tetapi banyak sekali batang-batang rebarbah banyak sekali yang terguling di sungai ataupun danau ini. Ya kawan-kawan, jadi di sini danau seperti ini cocok sekali untuk spot pemancingan seperti menajur. Nah, kalau kita menajur di sini, kita malamkan, besok paginya kita awasi pasti ada ikan berukuran besar yang menyantap umpan tajur kita. Jadi akan kita coba di lain waktu. Kali ini kita masih tetap berada di atas pohon. Ekspedisi kali ini kita bersama Meg dan Ripal. Kita mencari spot pemancingan yang bagus. Kita cari danau-danau kecil yang ada di sekitar di dalam hutan Sumatera ini. Coba kita akan cari lagi spot pemancing yang sangat bagus. Michael berteriak dari ujung sana. Tampaknya ia menemukan spot pemancingan yang sangat bagus kawan-kawan. Dan benar saja, Meg menemukan pemancingan yang sangat bagus. Spotnya lebar dan tidak ada alang-alang yang menghalangi joran yang akan kita lempar. Dan kita saat ini berada di danau. Danau ini berada di Desa Keraton, Kecamatan Keraton Peninjauan Raya, tentunya di Sumatera Selatan.
Sejarah singkat mengenai danau ini kawan-kawan. Jadi danau ini adalah danau peninggalan dari kolonial Belanda. Pada zaman dahulu kala di sinilah tempat kakek nenek kita berjuang melawan penjajah, karena di sinilah tempat saksi bisu. Kakek dan nenek kita para pahlawan nasional Indonesia berperang melawan dan mengusir Belanda. Oke kawan-kawan, itulah sejarah singkat mengenai danau ini. Kita kembali ke topik, kembali Suasana melempar joran. cerah. Siapa tahu di sini Tempat ada pemancingan. gabus-gabus besar ataupun ikan-ikan Ini taupan adalah yang danau terpancing kita pada sore hari. Besar atau yang sering disebut danau lebar. Pukul 12. Beradaan danau ini sudah cukup lama, sejak zaman kolonial Belanda. Ke danau dan kita belum bisa mendapatkan Ikan di sini pun banyak ikan purba. Danau ini adalah danau yang indah bukan kawan-kawan. Lihatlah ke kiri dan ke tengah, lebar, indah, warnanya pun sejuk. Tempat pemancingan yang sangat luas, danau mati atau danau besar. Oke kawan-kawan, sekarang kita berada di danau. Danau ini dulunya adalah danau purba. Danau yang sejak lama ada di sini, sekarang sudah tertimbun semak-semak. Dan di sana dulu ada gunung purba, namanya Gunung Onta. Nah, tapi gunungnya waktu itu di sana terendam waktu banjir bandang tahun 2001. Nah, di sana tempatnya dulu. Oke kawan-kawan, sekarang kita ambil alih joran. Sekarang kita yang memancing. Saatnya kita unjuk gigi dalam memancing. Memancing ada tekniknya. Tekniknya harus konsentrasi dan tidak boleh lengah. Sekarang kita lempar jorannya dan kita lempar umpannya. Sekarang kita umpan berkatak, biawak berkatak, belari lok berkatak. Nah, kau laju. Langsung kita lempar. Apa kita akan bisa mendapatkan ikan besar hari ini? Tampaknya sudah ada sambaran. Langsung saja, apakah strike akan kita lakukan? Oh, ternyata tidak, masih berkatak yang menempel. Belum ada tangkapan yang berarti. Kita coba lagi lempar jorannya. Ada ini. Dapat berkata. Kita coba peruntungan kedua kali nih. Aduh, nyamuk kali. Lampakan. Benar saja kawan-kawan, ternyata ikan menyambar umpan saya. Satu ikan gabus saya dapatkan. Besar gabusnya, tampaknya besar. Ini mencapai 1 kilogram. Tampaknya bagus sekali pot pemancingan di sini. Oke, kita coba 1,5 kilo kita daratkan. Mancing mania mantap. Oh, dapat. Agak kecil ya guys. Ya kecil ya. Sekitar 1 kiloan. Bekataknya berpelukan. Kemudian ini bekataknya yang dapat guys. Meluk ikan kuan. Mantap. Mantap. Dan kita coba lagi peruntungan berikutnya. Apakah umpan saya akan disampar oleh ikan gabus yang berada di danau ini? Coba kita lihat dan kita tunggu. Bersabar untuk menarik joran, menyumbat jorannya. Saat ini ikan mungkin sedang kelaparan karena benar saja disambar lagi oleh ikan gabus. Joran saya mantap sekali. Kita dapat lagi ikan berukuran agak kecil. Mancing mania mantap. Sekitar 1,5 kilo lagi. Jadi kita dapat 4 kilo. Jadi cukup. Kita mancingnya berhenti, nanti habis ikannya di sini. Kita lepas dulu. Kita buang.
Ini nih ya. Perbandingan. Bentar. Jer berkata nu, entam Huan. Bedak. Oke kawan-kawan, terima kasih. Cukup sudah kegiatan kita hari ini memancing. Kita lanjut lagi kemungkinan besok hari atau lusa. Jadi terima kasih, ikannya sudah dapat. Kita dapat 2 ikannya, 3, 4, dan 1, 2, 3-nya di dalam rajut. Ini yang kita dapat barusan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.